kembali lagi bareng saya Dea Novitasari di Legal Standing Podcast. Hari ini kita kedatangan dua tamu spesial nih. Ada ketua bidang dan sekretaris bidang dari bidang Mood Court. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya guys. Halo teman-teman, kenalin saya Rizky Pratama dari selaku ketua bidang dari Mood Court dan ini sekretaris saya. Halo semuanya, kenalin nama saya Alia Meswati, saya dari sekretaris bidang Mood Court. Salam kenal semuanya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih, kita bakalan kasih satu fun facts nih buat kalian semua. Kalau kemarin kita udah ngobrol langsung bareng Kanda Rapli selaku BPH kaderisasi yang baru juga gabung. Nah, di sini Kanda ini juga baru gabung nih sebagai ketua bidang Mood Court. Kanda Iki ceritain dong kenapa nih akhirnya bisa gabung sama kita. Oh, jadi mau cerita ini ya. Jadi sebenarnya sih sebelum belum lama dari ini ada nih yang ngasih tahu kalau ketua dari bidang Mood Court nih lagi ada kekosongan, mungkin ada masalah apa nih? Mengundurkan diri ya. Oh, ya, mungkin saya juga belum kurang tahu nih. Terus gak lama dari situ si Yunda Alia ini nyamperin tuh dengan teman-temannya. Ini di mana tuh? Di kelas. Lagi jam kampus gitu kan, matkul. Di situ katanya ada yang ngomongin apaan gitu. Aku nggak tahu. Apa tuh guys? Nggak tahu. Mungkin apa? Jadi ketika itu masih tahu nih katanya, Ki, kamu mau gak nih jadi ketua bidang di bidang Mood Court ya? Jadi sebenarnya, kok tiba-tiba gitu kan? Kaget dong ya. Apaan tuh? Emangnya apaan sih ketua bidang kok jadi gini? Apa tuh? Jelasin nih kan sama Yunda Alianya kalau kayak gini terus apa aja sih yang harus kita lakuin, kita sedikit terus. Udah deh, bikinnya daripada nganggur dan rumah gabut ya. Langsung aja deh, langsung terima, langsung oke lah, nanti pikir-pikir dulu lah ya. Cuman udah nggak apa-apa, kita ngisi aja dulu kosong. Iya, jadi ya saya sempat ngalamin kekosongan ketua bidang, jadi saya kayak mikir panjang dikit aja. Kok bisa kepikiran ke saya gitu? Ya karena Kanda ini orangnya kayak saya pikir bisa diajak buat kerjasama gitu. Kirain kan kelihatan paling baik gitu. Kalau di kampus ya. Jadi buat Kanda Iki selamat bergabung ya. Bergabung. Sebelumnya saya bakal kasih gambaran sedikit nih tentang apa sih Mood Court itu. Jadi Mood Court itu adalah simulasi peradilan atau tempatnya kita latihan jadi pengacara, jadi hakim, atau jadi jaksa penuntut umum ya. Bener gak sih guys? Betul. Selain itu juga kita belajar tentang penelitian soal sidang gitu ya. Juga kan kita juga tuh lagi ngadain agenda mingguan. Nanti bakal dijelasin deh. Rahasia nanti lah. Ya. Rahasia dulu ya. Sebagai ketua dan sekretaris bidang dari bidang Mood Court nih, apa aja sih tugas-tugas kalian? Tugas ya? Biar Mbak Alia ini yang ngejelasin soalnya iya Yunda Alia yang ngejelasin soalnya saya baru ya 6 seminggu. Baru banget ya? Ya. Masih anak-anak. Sedih banget dengarnya. Jonas. Milku. Ya langsung lanjut gimana? Tugas-tugas kami itu kebanyakan ya tugas partner ya berdua. Sekarang tuh kami lagi ada tugas buat nge-handle 3 kelompok sidang yang bakalan nanti tampil tiap minggunya, bakalan latihan tiap minggunya, dan ya itu tugas kami. Iya, kita ngeminggu. Tapi tugas kami sekarang itu lagi nganalisis sama mau bikin teks sidang ya. Iya, benar. Ya, hari Sabtu ya kan kita. Iya, Keren banget kayaknya. Kerjasamanya ya. Oke, siap. Tos dulu ya. Ini bisa diceritain nih kenapa kalian bisa tertarik di bidang Mood Court dari Kanda Iki? Ya kalau dari saya sendiri kan ya tertarik nggak tertarik ya namanya di invite ya kan ya. Jadi Mau harus tertarik mau nggak sih. mau ya harus tertarik dan membaur dengan mereka ini pasti. Jadi kita kalau
yang awalnya nggak tahu kan bisa jadi tahu juga. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut saya, ya saya kan memang waktu itu pernah masuk bidang broadcast ya, emang sebelum saya jadi sekretaris bidang ini. Di tahun 2023 itu saya pernah jadi anggota bidang broadcast. Jadi ya saya tertarik buat lebih lanjut ke broadcast ini. Makanya saya terjun ke broadcast. Terjun. Iya. Hati-hati ya terjunnya ya. Hati-hati banget. Dengar-dengar nih, bidang broadcast ini lagi ngadain Prokja, yaitu dengan latihan sidang mingguan. Ada nggak sih kesulitan dan tantangan dalam mempersiapkannya? Bah, sulit banget. Ditanya. Sulit banget. Kayak yang kemarin tuh kita baru kenalan ya kan? Iya. Nggak ada yang dijawab. Dia kenalan nggak direspon. Emang kita lah. Ngebantu ya bisa ya. Jadi buat kader-kader tolonglah ya dibales kalau Kanda Yundanya ini ngechat. Lebih responsif. Responnya Waalaikumsalam aja nggak apa-apa kok. Iya nggak apa-apa. Anda ini nyampe ngechat loh, ini bener nggak direspon gitu. Kasian banget sih. Malu. Gimana? Kayak gak disambut jangan agak nanya untuk komunikasi aja, tapi semoga aja kedepannya kita bisa lebih Dekat lagi, bisa buat berbaur lagi. Menurut kalian nih, kenapa sih bidang broadcast itu penting untuk pendidikan hukum? Kalau menurut saya sih ya, bidang broadcast tuh ya lumayan penting untuk apa namanya persidangan segala macam. Itu kan kalau kita lulus dari hukum nih mungkin bisa harinya ke sana atau Ya apalagi ngambil pidana ya, iya, itu lebih banyak broadcast. Jadi untuk kita apa gambaran lah untuk kedepannya gimana, jadi kita nggak kosong banget gitu. Jadi nggak kaget ya kalau ada sidang yang asli ya. Kita tersangka. Kita jadi tersangka, jadi hakim. Hakim. Yamin. Amin. Yang penting lulus dulu nggak sih? Iya. Semoga Semoga jalan sukses aja ya. kerjanya dengan tenang. Masa nggak diajak sih? Oh iya, mau ikutan. Guys. Lanjut gimana ya? Sedikit penasaran nih, ada nggak sih rencana atau inovasi baru yang mau diterapin di bidang broadcast? Penasaran banget ya dia. Penasaran banget soalnya. Jadi tuh Apa? Kayaknya itu masih ada gambaran lah ya untuk kedepannya. Iya. Masih ada bayang-bayang lah. kita juga penasaran sih kedepannya itu gimana. Jadi kalau Kita sekarang sama-sama sebenarnya ya penasaran. Ada. masih mencari. Lagi. Tapi semoga aja secepatnya kita bakal ada gebrakan baru. gebrak kan. Selama di broadcast, ngebantu kamu nggak sih buat memahami dari berbagai peran nih kan, kayak ada jaksa, ada hakim, ada pengacara tuh. Ada kesulitan nggak memahami? Pas awal-awal sulit ya. Pas awal-awal sulit, cuman kalau udah sering kita kayak ikut peradilan tuh ya udah terbiasa. Dan menurut saya kayak misalnya tugas-tugas jadi hakim, jaksa penuntut umum, terus PH, penasihat hukum itu tuh kita harus lebih tegas lagi, harus kayak lebih apa sih namanya tuh kalau lebih itu lah, Pokoknya harus lebih. harus lebih tegas pokoknya. Keren banget. Kayaknya lagi tegang ini ya. Jadi kita buat santai dulu kali ya. Iya. Sebelumnya tuh kesibukannya apa sih Kanda Yunda ini? Anda dulu. Oh iya, kalau sibukan saya ya pastinya kampus, kuliah. Apalagi kan minggu depan kita udah mau UAS segala macam. Mancing ya. Katanya jual ikan. Jual ikan bener. Jadi Gini. boleh sih dijelasin ini. Boleh loh. Jadi ada apa sih namanya part time ya. Kalau untuk kerja jadi MC host di pemancingan, jadi lumayan lah. Pernah ya? Oh pernah ya diajak. Udah ada belakang layar. Jadi lumayan lah untuk uang yang kumpul-kumpul buat jajan, buat tambah-tambah uang KT ya kan. Nggak ada itu nggak luas kita. Aduh. Berapa sih? Jadi itu kayak gitu ya. Mungkin ya itu aja nggak sih. Makanya pas diajak untuk masuk organisasi itu ya mungkin ketarik lah gitu.
Kalau untuk Yunda Alia sendiri gimana kesibukannya? Sama Jadi sih, apa? kesibukannya cuman ya kuliah, terus tuh pulang kuliah ya ngelakuin aktivitas biasa di rumah. Tapi kebanyakan di kampus sih. Ngapain? Ya kuliah. Iya, Kuliah. sibuk, Sama sok sibuk aja. Padahal kalau di rumah gabut ya. Habisin kuota yang ya. Gak apa-apa sih. Udah, itu aja. Udah. Kayak gitu main poker. Boleh. Buat liburan nanti. Sebulan aja nih. Kalau dia bisa pakai, kenapa enggak? Nah, ajakin part dong. Yunda Alianya ke Jadi MC mancing ya? Ikan hati. Apa yang mancing? Ngitungin ikan aja kayak gini ya. Saya kayaknya mancing deh. Mancing. Bentar. Apa aja sih persiapan kalian buat naskah persidangan itu? Persiapan kita baru analisis kasus ya. Itu kita dibantu sama anggota-anggota lain, sama kader-kader lain. Kayak kan ada 3 kelompok nih, masing-masing dari mereka beda-beda kasus kan. Jadi ya mereka menganalisis itu ya kan, kita bantu handle aja. Kolab juga tuh sama bidang apa LPH ya? Ya dengar-dengar sih kayaknya. Kok denger Pak? Iya maksudnya iya gitu. Bahas tentang collab nih. Kemarin tuh kan collab sama bidang gue nih. Iya. Anjay. Kebetulan kan gue dari bidang RPH nih ya. Iya, terus Ceritain sih Amurkot nih. Cerita, bisa diceritain nggak sih peran RPH di Murkot itu gimana? Peran RPH di Amurkot ya itu pertama analisis. Kemarin analisis kan udah ke bareng-bareng kita. Terus yang kedua itu kita mau bikin teks sidang. Ya gitu, bikin teks sidang semua. iya. Kok ketawa sih RPH? Murkot nih. Ngomongnya aja. Jadi kita kerjasama lah ya bidangnya. Terus dulu kita Iya mau ya. itu. Nah jadi buat seluruh kader IKMA semangat ya latihannya. Ayo kita buktiin kalau Murkot di Unko tuh kelas. Kelas. Gak ada Murkot. Gak ada Murkot nggak asik. Oi, siap. Oh, obrolan ke hari ini kayaknya seru panjang banget juga nih ya pembahasannya dengan Betul, Huru betul. Hara podcast hari ini. Cepet ya. Dari jam berapa sih? Pagi ya kita mulai nih. Terima kasih buat Kanda Iki dan Yunda Alia yang sudah meluangin waktunya buat ngobrol-ngobrol santai di Legal Standing Podcast. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut tentang bidang-bidang apa saja yang ada di IKMA Legal Standing, jangan lupa tonton episode selanjutnya ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk memahami hukum dimulai dengan mempelajarinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wow.